disebut bisa enggak, disebut enggak bisa enggak. Oke. Jadi kenapa situ ya? disebut tidak bisa? Loh, udah belajar loh dari MI mula gitu kan, dari SD. Masa yang nggak bisa gitu kan? Kok nggak bisa gitu kan? Disebut nggak bisa. Kenapa kok belajar terus? Disebut bisa, disuruh komunikasi nggak bisa. Surat ke orang tua, kirimkan uang sekian rupa. Banyak mungkin dari ya teman-teman itu seperti itu, karena orang tua kan dilihat surat kan udah mau diketik gitu kan, kayak resmi kan, kayak resmi. Waduh iya perlu biaya, padahal mah enggak gitu kan. Dan itu banyak misalnya ya mungkin karena saya pernah tahu hal itu gitu. Ya teman-teman, aduh kata saya jangan seperti itulah. Memang orang tua itu kita tidak begitu tinggi pendidikannya, tapi kontak batin itu luar biasa. Ya, jadi kita itu. Ya orang tua mah kalau untuk anak mah apa sih enggak gitu. Untuk anak itu luar biasa. Walaupun nggak ada pun diada-adain. Dijual. Bahkan mungkin ketika mau pergi ke kuliahan lagi harus pinjam dulu atau apa, tapi nggak bilang kan sama kita. Dan ya gitulah kita berusaha untuk taat kepada orang tua sih, berusaha. Jadi istilahnya cek kasarna lah menurut saya. Dina gagalna oge ya tinggal ke orang tua aja kan kalau kita ikut, tapi mudah-mudahan memang kebanyakan orang-orang besar, orang-orang yang sukses memang tidak terlepas daripada bimbingan orang tua. Jadi ini mah setidak-tidaknya kalaupun gitu ya tidak sesuai dengan harapan kan mudah loh. Iya, pulang. Orang tua ya, mudah sekali. Tapi ya selama ini kalau kita lihat ya kayak Ustaz Abdul Somad kan nurut banget sama orang tuanya gitu ya. Sampai orang tua yang meninggal pun lagi dakwah pun pulang gitu saja. Asa belum pernah mendengar orang yang sukses gara-gara tapi tidak baik dengan orang tuanya. Apalagi kalau nurut sama orang tuanya banyak kisah-kisah. Dan itu menjadi kisah tersendiri buat kita teman-teman sekalian. Sahabat Mumu mungkin banyak hikmahnya mungkin kalau misalkan sahabat Mumu bisa taat ya, bisa patuh sama orang tua gitu misalnya. Ya berusaha lah. Bukan saya juga udah bagus, paling tidak lagi nih kita tidak bisa memberikan sesuatu yang jadi ginilah, kita itu sebagai anak tidak mungkin bisa membalas jasa orang tua dari sejak awal sampai kita bisa seperti ini. Apa sih yang kita bisa? Hanya ketaatan saja mungkin. Betul. Hanya ketaatan apa sih yang bisa diberikan kepada orang tua gitu dari harta kita? Nihil juga. Apa juga dari sejak kita lahir sampai sekarang dibiayai oleh orang tua, kalau dihitung berapa miliar loh. Ya kalau dengan harta kita kan gak mungkin. Dengan cara apa sih bisa? Ya sekuat mungkin, sekuat tenaga, sebisa mungkin ya dibalasnya dengan ketaatan kita kepada orang tua. Mungkin gitu. Iya. Jadi teman-teman luar biasa teman-teman. Selama kita taat sama orang tua, insya Allah banyak kemudahan, banyak hikmah. So tadi bilang mulai suka bahasa Arab itu mulai MTS. Terus sampai S2 bahasa Arab lagi. S2 sampai bahasa Arab lagi. Kenapa Ustaz suka bahasa Arab gitu? Padahal kan ya tadi Ustaz bilang ada bahasa Inggris, gitu. Mungkin ada bahasa Jerman gitu. Entah kenapa ya dulu memang dari di sekolah itu, karena sekolah kita sekolah MTS, Madrasah Tsanawiyah. Jadi setelah pembelajaran beres sampai jam 2 di sana ada BTQ, baca tulis Quran, yang dibimbing oleh Pak Ajhar namanya. Beliau adalah guru bahasa Arab. Nah beliau itu selain baca tulis Al-Quran, tapi beliau benar-benar menjelaskan. Sampai sekarang saya bisa bahasa Arab, paham bahasa Arab itu dari beliau. Dari dasar banget, yaitu Pak Ajhar namanya, guru bahasa Arab saya di MTS. Beliau itu seperti huwa huma hum hiya huma hunna. Beliau itu bikin bagannya, contohnya seperti ini. Kemudian sama beliau dijelaskan dipakai papan tulis dengan logikanya. Nih gini katanya. Makanya saya sampai sekarang kan mengikuti pola beliau. Jadi kata beliau, bahasa Arab itu kata kerja itu beda dengan bahasa Indonesia. Misal bahasa Indonesia itu makan. Saya makan, kamu makan, dia makan. Mereka pokoknya makan. Indonesia pasti makan.
Kalau misalnya pergi ya pergi aja. Saya pergi, kamu pergi, dia pergi. Kata beliau seperti itu. Nah, dalam bahasa Arab itu misalnya pergi. Pergi itu misalnya zahaba kata beliau. Nah, zahaba itu adalah bentuknya setelah lampau atau fi'il madhi kata beliau. Nah, zahaba itu nggak bisa disebutkan misalnya kamu dalam kamus kan cari kalimat pergi, pasti keluarnya zahaba katanya. Nggak bisa kamu mengatakan ana dahaba, nggak bisa. Sampai ke sana beliau tuh, logika seperti. Terus gimana? Lihat katanya wazannya. Kalau ana itu, nah di sini kan ada faal tu. Coba masukkan dahaba, zahab tu. Nah itu zahab itu artinya saya pergi. Nah dari sana saya, gitu maksudnya kata saya. Jadi itu mulai tertarik dari situ. Memang kalau sebelum waktu di MTS, saya sambil di MTS sambil sekolah pesantren di Salafi juga. Jadi di Korea di kampung saya itu ada pesantren Salafi namanya pesantren Al-Fattah. Saya belajar di sana. Itu Salafi, kitab kuning, iya, Jurumiyah dan sebagainya sampai tasrifan lah. Dulu itu kan tasrifan itu sampai dihafalkan kan sampai Nasoro. Waktu itu pola pembelajarannya mungkin yang tentu hakikatnya Allah belum bisa memberikan pemahaman tentang itu, hanya saya diberikan hafalan melalui pesantren itu. Tapi saya tidak paham apa maksudnya, tapi hafal patah dan sebagainya. Buat apa maksudnya kata saya kan? Nah, jadi ketika dipelajari memang belum paham, tapi mungkin kedepannya saja. Jadi saya sudah hafal, tapi maksudnya apa? Pokoknya mah hafalkan, pokoknya mah. Sampaikan wazan ini warnanya apa dan sebagainya. Apakah mazid, apakah mujarrad? Wah, sampai hafal saya. Tapi buat apa maksudnya? Masih bingung karena sambil pesantren sambil sekolah gitu kan. Jadi kita pesantren Kalong namanya. Jadi jam 5 pergi, jam 9 malam pulang. Besoknya kita ke sekolah, saya ke sekolah. Nah, baru gitu jadi hafalannya dapat di pesantren, pemahamannya dapat dari sekolah. Jadi kan tidak ada kalau gitu mah berarti percuma dong belajar di pesantren ngerti enggak, karena saya dapat hafalannya dari sana. Dasarnya mungkin dari situ juga. Maka saya jadi yang dihafalkan di pesantren itu maksudnya ini. Nah baru dari enggak seperti itu, akhirnya saya pengen pelajar terus banyak akhirnya tertarik dimasukkan ke dalam Al-Quran. Jadi analisis, kalau ini domirnya ini. Jadi seperti itu. Pas baca Qurannya, ini domirnya, ini, nah gitu. Ini domirnya, ini dan sebagainya dari sana. Tapi yang sekarang ini ada mas santri ataupun orang-orang yang belajar bahasa Arab baru pertama kali belajar udah bilang langsung pusing gitu. Kenapa? Apa salah metodenya atau gimana? Jadi dalam dunia pendidikan itu tidak bisa disalahkan satu pihak. Contoh gini, saya punya anak. Ketika saya suruh anak itu sholat, tapi susah. Dalam dunia pendidikan jangan hanya menyalahkan anak. Ini bandel budak nih, susah. Walaupun anaknya disuruh, anaknya disuruh sama kita disuruh. Nah, kemudian anaknya memang susah. Nah, dalam pikiran kita jangan, anaknya bandel banget sih, susah. Tapi seorang pendidik yang baik itu justru sugan, mungkin saya introspeksi nyuruhnya tidak benar. Mungkin saya tidak memotivasi nyuruhnya gitunya. Nah, maka ketika saya ngajar bahasa Arab, ketika anak itu tidak bisa, bagi saya tentu beda dengan harusnya anaknya juga harus introspeksi diri juga. Jadi memang introspeksi diri itu untuk bagi saya dan untuk murid anak itu, bagi murid. Jangan memposisikan murid, kata murid si bapak betul bener atau jadi mal bisa kan, nggak gitu maksudnya. Dia mengintrospeksi dirinya. Saya pun sebagai dosen, sebagai pengajar, berarti metode saya yang salah. Makanya saya itu sebisa mungkin dianalogikan dengan hal-hal yang mungkin menurut saya itu, karena dulu juga saya bisa paham ini, dijelaskannya seperti ini. Mungkin saya pun harus seperti ini. Seperti tadi penjelasan mengenai domir. Jadi analogikan dulu, bahasa Indonesianya seperti ini, dalam bahasa Arab mah nggak seperti itu. Misalnya, saya pergi ke pasar, ana dahaba ila suq gitu.
Karena dhahaba ini domirnya bukan untuk ana. Walaupun di dalam bahasa Indonesianya ada tetap pergi. Sampai ke sana. Dari dhahaba, nanti dhahabu, dhahabti, dhahabta. Nah, seperti itu. Jadi disederhanakan dulu. Jadi menurut saya kenapa sih pembelajaran bahasa Arab itu dianggap sesuatu yang susah? Karena gini. Karena ini menganalisis saya waktu di tesis saya bahasa Arab kan, jurusan bahasa Arab menganalisis tentang pembelajaran atau madah ta'lim atau materi, kecocokan materi. Kecocokan materi ini dilihat dari misalnya buku ajar di aliyah. Ya, ini udah cocok belum sih? Nah, kebanyakan gini, di bangsa Indonesia itu misalnya ada anak mau pesantren, tentu kan mau bisa baca kitab kuning kan. Oke. Dia berangkatlah ke pesantren. Nah, dia itu belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali. Masih nol gitu. Masih nol banget. Apa kata kiainya atau pesantrennya itu? Mau bisa baca kitab kuning, ya beli kitab Jurumiyah. Oke, kan? Jurumiyah kan langsung dibayangkan aja. Anak itu belum tahu satu kalimat atau belum tahu kosakata. Tapi untuk baca bahasa Arab pun mungkin masih belum bisa bahasa Arab sama sekali loh. Tapi dia langsung ke Jurumiyah. Oke. Nah, mungkin tapi ini belum tentu ini juga tidak baik ya, karena pada dasarnya banyak juga yang dari pesantren memang bisa. Hanya saja thoriqoh ini, jalan seperti ini, cara seperti ini tidak semua orang bisa mudah mampu menangkapnya. Kan langsung gini kepada Jurumiyah, al kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wani wa aksabu salah satu. Langsung ke kalam. Kalam itu ada al kalam huwal lafdzul murakkabul mufidu kalam. Itu padahal dia belum tahu kosakata. Itu. Sehingga dia hanya sebatas maca aja. Sampai hafal. Bisa dihafalin. Dihafalin semuanya. Maksudnya buat apa sih gitu kan? Nah, kemudian misalnya langsung ke i'rab. I'rab itu kan berubah, taghyir awahil kalimil ikhtilaf dan sebagainya. Rofa itu ada 4 alamatnya, tandanya. Dia itu kalau tidak tahu dasarnya tambah pusing. Pasti tambah pusing. Makanya kalau belajar sama saya itu sebelum ke Jurumiyah itu saya memberikan kosakata dulu. Oke. Jadi harus ada dalam pikirannya itu setiap anak itu minimal 10 kata benda isim, kata kerja fiil dan haraf, kata sambung gitu kan lah. Minimal 10. Nah, dari kan ada 30 kosakata. Nah pikirannya itu jadi ada punya dasar kosakata. Punya dasar kosakata dulu loh. Bagaimana mau merancang kata loh? Kosakatanya nggak ada gitu. Nah, dari kosakata tersebut disusun sedikit. Dari kalimat hada dengan hadihi dengan dalika dengan pertanyaan gitu. Nah, jadi kalau udah beberapa kali pertemuan kosakatanya sudah ada di pikirannya, barulah kita menganalisis bagaimana cara menyusun dengan baik. Jadi kita tidak bisa menyalahkan asal satu pihak saja. Memang. Ini kan dari tesis Ustadz mungkin kita bertanya sama orang yang tepat gitu ya. Soalnya tesisnya teman-teman tentang manda gitu. Tentang pembelajaran materi ajar. Walaupun ada pendapat lain Ustadz ya. Mungkin ya tidak masalah Ustadz ya. Tidak masalah, kata tidak menyalahkan. Misalnya langsung ke pesantren, langsung dia belajar Jurumiyah, tidak menyalahkan. Hanya saja mungkin yang lebih tepat itu bagi bangsa Indonesia itu tidak seperti itu. Kenapa? Ini kata pembimbing saya juga, Pak Dr. Izzuddin Mustafa, karena beliau pembimbing waktu tesis saya. Kata beliau, Jurumiyah itu sebetulnya lebih cocoknya itu untuk bangsa Arab. Soalnya bahasa Arab semua. Karena udah bisa bahasa Arabnya, kemudian sekarang bagaimana bahasa itu baik dengan benar. Itulah Jurumiyah, tata bahasa. Jurumiyah itu tata bahasa. Walaupun kalau di Salafi itu Jurumiyah dasar gitu. Jadi dasar. Tapi kalau masuk ke Indonesia, beda. Makanya harusnya kata beliau
memang saya mengatakan dalam tesis saya seperti itu. Kata beliau, kalau mau belajar jurumiyah, belajar dulu dasar-dasarnya. Kayak tadi belajar dulu dasar-dasarnya, ini hadza qalamun tilka madrasah, harus gitu dulu. Ahadza qalamun, na'am, hadza, harus gitu dulu. Terus dilihat. Dan memang itu yang diajarkan di pesantren saya dulu, di pesantren modern Ummul Qura. Saya itu kan dari sekolah dari Sanawiyah di luar. Walaupun saya udah agak paham nih bahasa Arab, begitu masuk ke pesantren Ummul Qura itu tidak bisa saya masuk langsung ke aliyah. Enggak, karena mungkin materinya beda ya? Beda. Karena kalau sudah masuk aliyah itu tidak ada mata pelajaran di kepesantrenan itu yang berbahasa Indonesia. Berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Otomatis saya tidak bisa dong mengikutinya. Akhirnya yang MTS-nya atau SMP-nya dari luar, kita 1 tahun itu baina sanawiyah dan aliyah. Jadi antara di tengah-tengah kita. Sanawiyah belum. Sanawiyah udah kelewat memang kan. Aliyah memang belum. Berarti al-a'rab ya. Jadi di antara itulah disebutlah kalau di pesantren kita itu disebut dengan kelas takhusus. Eksperimen bahkan disebutnya. Nah, dari sanalah di kelas itu 1 tahun itu saya kojol bahasa Arab bahasa Inggris dasar sampai di sekolah itu di kelas itu hadza kitab kata itunya tuh gitu zalika masjidun teriak-teriak tiap pagi itu pakai bahasa Inggris kerasa bisa belajar bahasa Inggris itu ya. Nah baru udah bahasa Inggris juga gitu, this is a book, gitulah, is this a book, yes, gitu terus harus setahun kita gitu-gituan kan. Ya gitu-gituan kan setahun. Setelah setahun kan otomatis sering terus-terusan bisa merangkai kata. Masuklah ke aliyah, baru di sana belajar jurumiyah, baru di sana belajar imriti, gitu. Jadi memang dasarnya dulu. Nah, makanya saya dalam tesis saya dikatakan seperti itu. Memang pesantren saya menerapkan seperti itu. Pembimbing saya juga mengatakan bahwa memang jurumiyah itu cocoknya adalah kalau langsung adalah untuk bangsa Arab. Kalaupun kita mau menggunakannya, jangan langsung ke jurumiyah. Punya basicnya dulu. Punya basic dulu. Dan mungkin ada misalkan yang materinya seperti Ummul Qura tadi. Kalau lihat dari lulusannya gimana sih? Apakah benar-benar paham pas lulusnya bagaimana sih? Nah, tapi gini ya, paling tidak gini kan, jadi karena di Ummul Qura itu basicnya kan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ada orang yang memang condong ke bahasa Arabnya lebih pintar, walaupun bahasa Inggrisnya bisa sedikit-sedikit lah. Tapi memang ada orang yang ahli jadi di bahasa Inggris. Jadi ada bagi dua gitu? Bagi dua. Seperti saya itu kan ngabdi saya di Padang Sidempuan, 4 orang ngabdi itu, 4 orang. Ya saya itu ngabdi 4 orang, perempuannya 2, laki-lakinya 2, termasuk saya. Justru yang 3 orang ini mereka kuliahnya di bahasa Inggris. Mereka misalnya itu lebih tertarik bahasa Inggris. Berarti mereka lebih mahir di bahasa Inggris. Kalau saya justru udah bahasa Arab. Gitu. Jadi ya tergantung orang ini kan, tergantung orangnya juga. Walaupun memang pada saat itu memang kita dituntut untuk dua-duanya kan. Mau tidak mau, bahkan kalau kita misalnya di minggu bahasa Inggris ngomong bahasa Arab tetap aja dipanggil. Tetap aja dihukum. Jadi ada punishment-nya. Ada punishment-nya, tetap diikom. Misalnya minggu bahasa Arab dan bahasa Inggris gitu, tetap aja diikom gitu. Jadi kita ya ke waktu itu mah sebisa mungkin yang penting paham kan orang lain gitu. Jadi menariknya berbeda-beda juga ya. Ada yang dua-duanya bisa, ada yang satu-satunya. Mungkin itulah Allah memberikan kepada kita ilmu itu yang sedikit itu dibagi-bagi orang itu. Jadi profesor juga kan bidang-bidang masing-masing. Kalau dulu memang kita berpikir profesor itu serba bisa kan. Serba bisa semuanya. Tapi kalau kita sudah tahu sekarang, profesor bidang bahasa Inggris, mungkin bahasa Arabnya nggak terlalu mendalam gitu, walaupun bisa. Ya. Jadi banyak cerita sama teman sekalian, dan mungkin ini menjadi introspeksi diri kita juga ya. Pokoknya bahasa Arab itu ya tidak separah yang kita bayangkan gitu kan. Iya. Ketika kita belajar bahasa Arab biasanya ada stigma dulu. Kita kuning semuanya. Emang gini juga nih ya, yang salahnya ini gini, bukan salah, kurang tepat nih. Kalau pengajar bahasa Inggris biasanya orang-orang muda lah gitu. Iya kan? Pakaiannya pakai dasi gitu kan.
bukan nama matching gitu kan. Rambut Jadi ini orang match. tidak serem gitu kan. Tapi coba bayangkan kalau yang ngajar di madrasah aliyah, di madrasah sanawiyah, pengajar bahasa Arab gitu. Nggak pakai peci, Waduh. tulisan, nggak agak tua gitu kan. Memang jadi belum apa-apa udah menyeramkan gitu kan. Makanya memang di zaman modern seperti ini, makanya jurusan bahasa Arab gitu kan, emang terus-terusan menggali bagaimana bahasa Arab ini jadi sesuatu yang tidak momok yang menakutkan, tidak gitu. Makanya disetting lah di Fakultas Tarbiyah itu kan bagaimana pakaian seorang guru itu. Jadi Gitu. benar-benar harus metode menyesuaikan zaman juga gitu. Makanya metode terus-terusan sekarang diperbarui gitu ya. Iya. Jadi bicara bahasa Arab juga faktor lingkungan ya. Seberapa besar faktor lingkungan dalam belajar bahasa? Makanya tentu saja nggak tahu ya, karena saya karena saya mungkin basic di bahasa Arab dan nggak tahu kenapa, mungkin udah qadarullah ya, memang lingkungan terus mendukung. Sampai sekarang kan lingkungan saya mendukung. Contohnya saya ditetapkan jadi staf di Ma'had Al-Jami'ah. Otomatis dong bahasa Arab saya terus-terusan dipakai. Jadi masih berkomunikasi gitu. Coba seandainya ini kalau udah berbicara takdirnya susah ya. Seandainya saya misalnya nggak di Ma'had Al-Jami'ah, dia tahun belum tentu saya terpakai terus. Mungkin kan? sudah. Atau mungkin saya nggak jadi pengajar di Ma'had Al-Jami'ah, jadi pembisnis misalnya, jadi pedagang saya. Kayaknya pembelajaran ke bahasa Arab saya kan akan menurun. Tapi sampai sekarang alhamdulillah dan moga-moga sama seterusnya memang lingkungan dan profesi saya memang mendukung sampai sekarang. Jadi Jamiah. Benar-benar lingkungan itu salah satu faktor yang penting ya. Jadi, makanya di Ma'had Jamiah juga saya selalu mencari celah. Memang di Ma'had Jamiah tidak diajarkan kitab kuning misalnya jurumiyah. Maka saya waktu itu ayolah yang belajar bareng. Kitab kuningnya apa? Kitab Khailani untuk sorofnya, kitab Jurumiyah untuk nahunya. Dan alhamdulillah para santri semangat sekali kan, walaupun tidak di absen. Saya juga buktinya saya ikutan. Saya ikutan. Ikut kan ini. Dan metodenya benar sama apa di yang tadi, kita mufradat dulu, tanya dulu. Ada ini apa gitu. Enggak langsung ke kitab kan. Saya curiga, khawatir memang kebanyakan dia bukan dari pesantren kan. Nah, artinya memang karena saya keinginan kuat seperti itu dan santrinya mendukung untuk ikut, akhirnya kan banyak di aula lah penuh tentunya, walaupun tidak di absen, tidak ada apa, kata saya beli kitabnya pada beli kan, kayak uang masing-masing dan sebagainya. Padahal tujuannya biar saya selalu terlatih, potensi saya terus berkembang dan santri pun memang terayomi oleh saya sebagai pengurus gitu. Gini Zat, menarik ya Zat. Kadang yang lulusan salafi ketika diajak ngomong bahasa Arab itu agak kurang gitu Zat. Kurang. Tapi dari kitab luar biasa Zat. Masalah sorob, masalah itu ya Zat, luar biasa. Tapi ada pandangan juga lulusan modern. Ketika dia baca kitab, dia malah kurang gitu Zat. Itu apa kesalahan Zat sebenarnya Zat? Itu agak problem juga Zat. Nah, jadi gini. Pembelajaran itu ditentukan, silabus itu rencana pembelajaran itu ditentukan dengan tujuan. Oke, tujuannya. Contoh gini, di pesantren salafi itu, kalau dari pesantren salafi itu jago membaca kitab kuning, walaupun tidak bisa ngomong bahasa Arab, itu sudah sukses. Apa sebab memang tujuannya pesantren salafi itu untuk membaca kitab. Jadi indikatornya tujuannya. Lihatnya tujuannya. Kalau pesantren modern, kalau di pesantren modern bisa ngomong bahasa Arab, cocok bahasa Inggris, walaupun tidak bisa baca kitab kuning, dikatakan bagus. Karena tujuannya memang untuk berkomunikasi. Gitu. Ya, jadi kalau melihat kepada tujuan. Jadi maka di pesantren modern itu lebih kepada komunikasi. Bermuhadasah. Biarinlah kawainnya mah. Yang penting ngomong berani. Yang penting ngomong dulu aja. Gitu kan. Makanya pinter kan. Wah, ngomong pinter. Kalau di salafi, biarinlah nggak bisa ngomong juga. Yang penting bisa baca. Maka yang ditekankan di pesantren salafi ada gramatikal, nahwu sorof. Kalau di pesantren modern adalah untuk percakapan, muhadasah, maharatul kalam. Maka ketika ini
dijadikan satu, luar biasa ini di Ma'had Al-Jamiah itu kan jadikan satu. Ya dari pesantren modernnya ada, dari salafinya. dan salafinya ada. Berarti yang dari pesantren modern sekarang sekarang tugasnya adalah meluruskan atau memperbaiki dengan gramatikal apa yang selama ini dia omongkan kan. Nah, jadi dia tahu, paham. Jadi dia sekarang harus tanggung jawab nih. Kalau ngomong itu misalnya zahabtu ilal jami'ah, saya pergi ke jami'ah, harus tahu kenapa dibaca zahabtu, kenapa ilal jami'ati. Nah, harus tahu gitu. Itu tugas dari yang pesantren modern. Yang dari pesantren salafi tugasnya kalau dari Ma'had Al-Jamiah itu bagaimana dia bisa merealisasikan gramatikalnya itu berupa percakapan, ngomongan ya. Iya, dan Ma'had harus menjadi terobosan jadi terobosan baru karena terhimpun daripada pesantren salafi dan modern dibayangkan. Jadi nanti itu santri itu selain bisa berbahasa Arab dengan komunikasi baik, dia pun bisa membaca kitab kuning. Dan itu juga, idealnya. Idealnya seperti itu. Tapi Ma'had juga berusaha. Harus. Ada pembelajaran, ada namanya muhadasah juga ada juga kitab-kitab di sini juga dipelajari sahabat umum sekalian. Bahkan bahasa Inggris pun kita pelajari luar biasa. Itulah sebabnya kenapa saya waktu itu menawarkan kepada santri untuk belajar Nahwu Shorof, itu Jurumiyah dan Kailani. Apa sebabnya? Sebab yang dipelajari secara formal di sini adalah Al-Lughah Al-Arabiyyah lin-Nasyi'in. Di sana kan hanya komunikasi. Kebanyakan memang dituntutnya untuk berkomunikasi. Saya berpikiran karena saya sebagai pengurus Ma'had Al-Jamiah akan merasa berkewajiban saya untuk ada lebihnya loh dari sana gitu ya. Maka saya berpikiran kalau seperti itu nanti yang dari pesantren modern ya memang dia udah bisa sejak awal ngomong gitu ya. Dari pesantren salafi mungkin mereka tidak terwadahi untuk merealisasikan apa itu karena tidak dijelaskan lah kawaidnya. Apa yang dia udah pelajari. Apa yang dipelajari. Oleh karena itu saya menawarkan kepada mereka untuk ayo kita belajar kitab Jurumiyah dan Kailani gitu. Biar apa? Biar yang diajarkan di kelas Al-Lughah Al-Arabiyyah lin-Nasyi'in kita bahas secara gramatikalnya secara mendalam. Jadi ya fungsi pendidik itu salah satunya mungkin sebagai penyedia apa yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi menganalisis kebutuhan juga harus menganalisis kebutuhan. Jadi saling fungsinya sama-sama saling melengkapi ya, saling melengkapi. Saya merasa terlengkapi karena hobi saya di bidang sana tersalurkan ngajar bahasa Arab sambil ngulang gitu. sambil ngulang dan mahasiswa pun atau santri kita pun di sini ya terayomi juga gitu. Banyak ini Mas Andi sekarang ini mungkin dalam belajar bahasa baik bahasa Inggris maupun bahasa Arab itu merasa buat apa sih itu ngapain sih belajar gitu itu apa yang yang harus dilakukan. Jadi gini ya, sebetulnya bahasa Arab dan bahasa Inggris kalau yang dari sekolah umum bahasa Inggris terus-terusan dipelajari, mungkin apalagi sekarang ya sampai TK pun udah belajar bahasa Inggris itu. Atau misalnya dari mahasiswa yang dari madrasah bahasa Arab di pengajian bahasa Arab kan gitu kan. Nah, tapi kenapa sih masih dipelajari sampai saat ini bahkan di Ma'had Al-Jamiah ya. Di Ma'had Al-Jamiah bahkan yang menjadi majornya kata Prof Badrul Zaman itu ya adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kenapa? Sebab mahasiswa atau siswa di Indonesia itu dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris itu adalah abu-abu. Apa tuh? Apa abu-abu itu? Disebut bisa enggak, disebut enggak bisa enggak. Oke. Jadi kenapa? Situ ya? Disebut tidak bisa loh, udah belajar loh dari MI mula gitu kan, dari SD. Masa yang nggak bisa gitu kan? Nggak bisa gitu kan? Disebut nggak bisa. Kenapa kok belajar terus? Disebut bisa, disuruh komunikasi nggak bisa. Jadi kan abu-abu. Kalau disebutkan bisa, harus bisa komunikasi ya tuh. So, disebutkan tidak bisa. Kenapa disebut tidak bisa? Orang udah belajar bertahun-tahun. Akhirnya, maka di Ma'had Al-Jamiah itu bagaimana paradigma seperti itu dihilangkan. Oleh karena itu, kita belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris itu sebagai alat komunikasi.
Dan bahasa Arab dan bahasa itu bahasa itu adalah kan ada atul ittisal, alat komunikasi. Manakala ada dua orang ngomong bahasa Arab di hadapan orang yang tidak bisa bahasa Arab, dianggapnya hebat. Rasa hebat lah gitu. Padahal kalau ya didengar sama yang bisa, biasa aja gitu, bahkan belepotan salahnya gitu kan. Nah, kita itu di Ma'had Al-Jamiah pengennya seperti itu. Pokoknya ngomong aja. Jadi mahasiswa yang nanti tidak di Ma'had Al-Jamiah mendengarnya itu luar biasa gitu. Dan itu ya, banyak yang cerita juga kan. Jadi di Ma'had mah suka malas main kemana gitu, suka gitu bahasa ya. Arab. Memang ini menjadi kewajiban kita ya sebagai pengurus, terutama saya ya sebagai staf. Memang sebisa mungkin di lingkungan Ma'had itu harus berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Karena menjadi nilai plus kita. Kita nanya ke santri aja, ila aina anta? Kedengar sama orang yang tidak tahu, waduh, gila itu bahasanya. Padahal cuma itu aja loh. Cuma itu aja. Apalagi ya dianya masih jarang gitu bahasa ya, dan jadi gitu lah kenapa sampai sekarang supaya kita membumikan bahasa Arab kan sebagai adatul ittisal, sebagai alat komunikasi supaya terbiasa. Jadi sampai sekarang tentu apalagi bahasa Arab itu adalah bahasa agama. Kenapa disebut bahasa agama? Bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Qur'an. Jadi diyakini bahwa bahasa Arab itu tidak akan punah sampai akhir hayat selama Islam itu ada. Jadi benar-benar Bayangkan kalau bahasa Arab punah, nggak ada yang sholat dong. Karena kita iya benar juga. Jadi bahasa itu akan terus berada di dunia ini kalau Islam ada. Sebab apa? Sebab bahasa Arab itu sebagai bahasa agama. Nah kalau bahasa Inggris ada yang mengatakan tidak akan punah juga bahasa Inggris karena perkembangan ekonomi, perkembangan sains dan teknologi berbahasa Inggris. Sedangkan bahasa dunia kan, sedangkan sains dan teknologi terus pesat kan, terus maju. Bahasa Inggris yang nggak mungkin punah dong. Kalau bahasa Arab alasan nggak mungkin punahnya itu karena bahasa Arab digunakan sebagai bahasa ritual. Ya, agama Islam. Jadi nggak, kalau punah bahasa Arab nggak ada yang sholat dong. Iya. Allahu Akbar kan bahasa Arab. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Itu kan bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahasa Arab nggak mungkin punah. Jadi punya indikator masing-masing ya bertahan. Nggak mungkin. Makanya di Ma'had Al-Jamiah kan mahasiswanya sebagai intelektual muslim, maka harus dibekali dua itu, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi buat sahabat Mumu yang masih punya stigma jelek terhadap dua bahasa tersebut harus mulai dihilangkan. Terima kasih Ustaz atas sharing-sharingnya luar biasa, sahabat Mumu sekalian. Kita banyak dapat pelajaran, banyak dapat ilmu, mulai dari taat kita sama orang tua, ya gimana perjuangan menuntut ilmu, ya itu sama-sama pentingnya. Dan yang terpenting yang mungkin dapat dari Ustaz Dahlan sekarang adalah kita memang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari ilmu, tapi jangan lupakan juga nasihat-nasihat dari orang tua dan guru-guru kita. Mungkin guru kita yang kecil itulah yang menjadi ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita sekarang ini. Itu mungkin teman-teman sekalian untuk podcast kali ini. Terima kasih Ustaz Dahlan atas waktunya, luar biasa sekali teman-teman. Jangan lupa subscribe podcast Ma'had Mumu ya. Saat nanti ditonton ya. Insya Allah. Banyak ini. Dan jangan lupa subscribe dan like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.